Faktor lembab itu penting, sahabatku. Apakah tanah itu yang diperlukan oleh tumbuhan karena faktor mineralnya? Apakah juga humus-humus? Itu yang diutamakan adalah mineralnya, apakah karena air atau pupuk-pupuk kompos atau warna tanah itu sendiri akan sangat mempengaruhi hara atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan. Banyak hal yang membedakan sifat-sifat tanah, kegunaan dan manfaat tanah serta warna tanah. Ini kita gunakan media tanam itu tanah putih batuan kapur, kawan. Kita berusaha untuk membuat ini dalam situasi lembab, cukup matahari. Ternyata tanaman jambu air kita yang dari stek usia beberapa bulan sekarang tumbuh kembang seperti ini. Kita bongkar yuk agar kita tahu bahwa ini tanah batuan kapur juga mampu memberikan hara pada tanaman jambu air di pot. Oleh sebab itu, kalau tanah putih tentu akan sangat panas sekali. Kita tahu, kawan, kalau tanah putih itu kalau tidak tersirami air sangat panas sekali. Berbeda dengan tanah hitam yang juga airnya itu kebab terhadap air sangat lama sekali. Tetapi kenyataannya tanah putih itu kalau sudah berkolaborasi dengan kompos dan lain-lain, matahari dan air hujan juga warnanya bisa berubah putih. Kita simak yuk di pot. Semoga ini memberi manfaat, bahkan batuan kapur pun itu mampu menjadi media tanam untuk tanaman di lahan sempit. Ada kelebihan manfaat daripada penggunaan tanah putih. Terbukti, kawan, kutu-kutu dalam tanah itu memang sangat berkurang. Ini salah satu keistimewaan tanaman media tanam batuan kapur putih. Tanah putih batuan kapur putih itu bisa menghambat pertumbuhan kebab atau apapun yang sekiranya sebut penyakit daun yang perkembangbiakannya ada di dalam tanah. Salah satunya yang bisa memperlembat, bahkan tanah putih itu memang jarang sekali terserang penyakit daun. Kita bongkar yuk. Ini adalah tanaman sirih rambat, kawan. Kita berisi air, kita letakkan dalam botol. Ini media air, kawan. Media air juga mampu tumbuh kembang walaupun tidak sempurna. Jadi tanaman sirih rambat putih, sirih hias, jenis seperti ini sebenarnya kita katakan juga mampu hidup di dua alam dengan sangat terbatas seperti ini, juga mampu hidup. Kita membuatnya tidak 1-2, beberapa botol. Ini pembuktian saja bahwa media air mampu membuat tanaman itu tumbuh kembang walaupun sangat sempit seperti ini. Bukti, kawan. Sekali lagi, kawan, ini kita buat sengaja melingkar seperti ini. Ini hanya membuat media ini lembab, mengingat tanah putih itu sangat panas sekali. Kalau tidak cepat tersirami air, tentu tanaman itu kalau dalam keadaan media tanah putih, batuan kapur putih kering, tidak mampu hidup. Tapi setelah lembab, cukup air, cukup matahari, juga subur. Kita simak ini jambu air ini. Kita bongkar juga media batuan kapur putihnya, kawan.
kita bongkar. Maaf, kamera sedikit jatuh kawan. Kita angkat kan, saya angkat. Saya angkat kawan. Kita lihat ini adalah media batuan kapur putih. Kita tempelkan, sedikit ada tanah untuk menolong saja. Nih lihat dari humus-humus kawan, ini nampak hitam, ini tanah putih kawan, berkolaborasi dengan air, matahari juga akar-akar, itu nampak hitam seperti ini. Nah ini hitam sekali. Tanah putih yang lembut itu kadang-kadang bisa hitam kawan. Kita coba, ini coba aja kita sederhanakan akar ini kawan. Kita sederhanakan ya. Nah, sekaligus bisa hitam seperti ini karena apa? Karena dari daun-daun tanaman sirih rambat atau pruning-pruning yang kita lakukan, juga kita sering masukkan kompos-kompos. Tanah putih itu sangat subur kawan. Ingat, tetapi harus lembab, cukup air, cukup matahari. Kemudian akan saya perlihatkan mikroba tanah itu sangat penting. Bukti kalau tanaman ini banyak semut-semut kawan. Banyak semut-semut ini, tanaman kita juga aman dari gangguan kebak, kutu putih, kutu tanah. Bercampur dengan mikroba tanah berupa cacing tanah. Walaupun tanah putih, yang penting lembab, sangat aktif sekali. Sangat aktif sekali kawan. Kita dekatkan kamera yuk agar jelas. Ini sedikit tips saja kawan untuk pembuktian bahwa jambu air kita dengan media tanah putih mampukah nanti itu berkembang dengan perawatan vegetatif fase dan generatif fase. Ini penting untuk kita buktikan manfaat segi keunggulan dari batuan kapur putih atau tanah putih. Maaf sekali lagi, walaupun tanah hitam, tanah merah, tanah gambut atau tanah kuning juga semuanya itu subur. Tentu hal itu kita melakukan sistem atau pengerjaan sedikit tentu lebih berbeda. Oleh sebab itu iklim, cuaca, juga teknik perawatan disesuaikan dengan kondisi semuanya. Tentu ada perbedaan mineral-mineral pada tanah itu sendiri yang diperlukan oleh tanaman. Ini sahabatku, batuan kapur putih kawan, kita lihat yang ada bekas tanaman pakis kawan yang telah musnah. Sebab ini musim kemarau. Tanaman asli, tanaman pakis haji atau tumbuhan lumut juga mampu tumbuh. Di saat musim kemarau akan musnah kalau kita tidak merawatnya. Oleh sebab itu tanaman pakis alami telah kita ciptakan dengan teknik-teknik yang saya sering memberikan sharing juga. Air cukup, betapa pentingnya natrium klorida hebat, sehingga walaupun batu seperti ini sangat banyak manfaatnya, mengandung kalsium juga mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, baik tanaman berakar tunggang, jambu air atau tanaman-tanaman alami seperti tumbuhan pakis.
Nah, kita taruh seperti ini kawan ya. Kita taruh di dalamnya saja. Ini hanya sekedar pembuktian kawan kita. Nah, ini kita taruh lebih atasnya. Coba antara ini akar-akar yang ke bawah kita naikkan ke atas. Ini tujuannya cuma cara kita agar bersesuaian teknik saya yang disebut vegetative care teknik. Akar betul-betul di bagian atas walaupun di batuan kapur. Jadi kita sebenarnya nggak apa-apa, tetapi kita tetap konsisten di situ sahabatku. Coba kita isi saja kawan ya. Kita isi media, kita tambah perkuat dengan media kompos daun-daunan. Kita isi kompos-kompos kawan, ini penting. Tentu ini antara media alami juga sekaligus kita kolaborasi kawan dengan kompos daun dan batuan kapur putih murni kawan. Coba kita simak kelanjutannya nanti. Jadi kita memberikan sharing itu sekaligus dengan sampling-sampling yang saya punya ini. Mungkin bukan saat ini, suatu saat nanti suatu saat sahabatku dimanapun berada mempunyai metode yang lebih bagus, betapa tanah putih juga kandungan mineralnya selain bermanfaat untuk tanaman, tentu walaupun dari tanah putih batuan kapur putih tentu banyak mengandung mineral yang sedikit kita ketahui atau belum banyak kita ketahui untuk manfaat untuk kita manusia. Dan tentu kita yakin akan hal itu kalau mineral unsur yang sangat dibutuhkan oleh kita, oleh manusia. Bukan saja oleh tumbuhan kawan, walaupun itu batuan kapur putih atau tanah putih. Nah, kita taruh. Ini akar, ini sedikit, ini cuma akar penyerap makanan serabut kawan. Biasa kita tidak pernah mengarah dari bawah ke atas. Ini hanya sekedar menghambat perakaran ini tidak selalu tumbuh kembang dengan signifikan, sebab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya secara alami kita juga ingin pembuktian sama-sama betapa media tanah putih itu dengan alami kawan, ini tanpa kita menggunakan kompos-kompos atau pupuk-pupuk yang dengan reaksi cepat bisa cepat membantu pertumbuhan atau vegetatif fase menuju generatif fase. Tidak kawan, ini semata-mata saya memberikan tips positif, pengetahuan barangkali bermanfaat tentang media tanah putih, tanah berwarna putih, juga media batuan kapur putih dengan reaksi matahari kemudian air, ini luar biasa.
kegunaan tanaman, maksudnya kegunaan media tanah putih atau batuan kapur putih. Barangkali di antara kita belum mengetahui manfaat yang betul-betul tentu di antara sahabatku semuanya. Hal ini tentu banyak kegunaan-kegunaan untuk tanaman juga. Selain untuk tanaman, media tanam tanah putih atau batuan kapur putih ini kita tata kembali saja kawan. Kita tata kembali, kita kembalikan seperti semula. Nah, ini saja kita kembalikan seperti semula. Ingat sahabatku, tanah putih juga kadang-kadang bisa berubah menjadi hitam ataupun warna-warna yang lain, tergantung situasi dan faktor lingkungan di sekitarnya yang membuat tanaman ini bisa berubah. Ingat unsur lembab yang saya berikan teknik, tetapi tetap satu tujuan, vegetative care teknik sesuai sharing-sharing saya, tanaman berakar tunggang, jambu air, yang sudah-sudah atau yang sebelumnya. Ganjal-ganjal juga tanah putih. Ini hanya untuk membantu unsur kelembapan kawan, di mana kita mengitarinya dengan seperti ini. Unsur kelembapan ada sedikit akar-akar yang kolaborasi dengan media tanam batuan kapur putih. Tentu reaksi aktif secara alami akan menampakkan hasil-hasilnya bagaimana kelebihan dan keunggulan tanah batuan kapur putih. Nah, seperti ini. Kita ulang sekali lagi, kita cuma mencoba mengangkat tanaman berakar tunggang, jambu air, kita angkat ke atas perakarannya di media batuan kapur putih dan tanah putih. Sebab kita konsisten di sini, tetap dengan teknik vegetative care, perakaran di bagian atas.
dan manfaat tanah putih serta keistimewaan dan keunggulannya. Banyak mengandung mineral baik untuk tanaman atau mineral untuk kita semua. Kita ikat saja kawan. Baiklah sahabatku semuanya, dimanapun saudara sahabatku berada di dalam atau di luar negeri, kita berikan sharing jambu air tetap konsisten dengan rawatan vegetatif. Yang kedua adalah fungsi dan manfaat batuan kapur putih atau tanah putih. Banyak mineral yang bisa bereaktif aktif, terutama ada kolaborasi alam yang tepat, di mana cuaca, sinar matahari, juga air akan membuat batuan kapur putih, tanah putih itu semakin banyak hara-hara kalsium atau mineral yang dibutuhkan oleh tanaman bukan, bahkan manfaat untuk kita sendiri atau bahan-bahan untuk manusia, untuk kesehatan manusia. Semoga bermanfaat kawan. Kita akan memberikan kelanjutan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman ini. Salam semangat dari Kota Tuban, di luar Kota Tuban, dan di seluruh negeri kita dan dimanapun saudaraku berada.